Halo guys, kali ini saya akan menerangkan pengertian singkat mengenai materi matematika lanjut kelas 11 yaitu transformasi geometri. Apa sih transformasi geometri itu? Secara singkat, transformasi berarti perubahan dan geometri berkaitan dengan suatu bangun, garis, titik, dan pengukurannya. Maka, transformasi geometri adalah perubahan posisi dan ukuran suatu benda atau objek pada bidang geometri seperti garis, titik, maupun kurva. Oleh karena berkaitan dengan garis dan titik, maka transformasi geometri ini bisa dituliskan dalam bentuk koordinat kartesius maupun matriks. Contoh transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari adalah saat kamu bercermin dan bayanganmu terlihat jelas pada cermin tersebut. Jenis-jenis transformasi geometri dibagi menjadi 4 jenis, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Apa sih perbedaan keempat jenis transformasi tersebut? Berikut ini penjelasannya. Simak baik-baik ya. Jenis transformasi yang pertama adalah translasi. Translasi adalah perpindahan posisi suatu objek. Jika dinyatakan dalam koordinat kartesius, translasi merupakan perpindahan titik-titik koordinat suatu objek ke arah dan jarak yang tertentu. Pada peristiwa translasi ini, ukuran objek tidak mengalami perubahan ya. Selanjutnya, jenis transformasi geometri yang kedua adalah refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah perpindahan titik suatu objek pada bidang sesuai dengan sifat pembentukan bayangan pada cermin datar. Pada prinsipnya, refleksi hampir sama dengan translasi, yaitu pergeseran. Hanya saja, pada refleksi memiliki sifat-sifat tertentu, sedemikian sehingga posisi air objeknya merupakan hasil pencerminan objek awalnya. Jenis transformasi geometri yang ketiga adalah rotasi. Rotasi identik dengan perputaran suatu benda. Sebenarnya, apa sih rotasi dalam matematika itu? Rotasi adalah perpindahan titik-titik suatu objek pada bidang geometri dengan cara memutarnya sejauh sudut A. Oleh karena rotasi termasuk perpindahan, maka arah rotasi mempengaruhi tanda sudutnya. Jika arah rotasi searah dengan putaran jarum jam, maka sudutnya bertanda negatif. Sementara itu, jika arah rotasi berlawanan dengan arah jarum jam, maka sudutnya bertanda negatif. Secara matematis, rotasi dilambangkan sebagai R dalam kurung P dan A. Dengan P adalah pusat rotasi dan A adalah besarnya sudut rotasi. Selanjutnya, jenis transformasi geometri yang terakhir adalah dilatasi. Dilatasi adalah perpindahan titik-titik suatu objek terhadap titik tertentu berdasarkan faktor pengali. Oleh karena ada faktor pengali, maka peristiwa dilatasi ini bisa mengakibatkan perubahan ukuran objek, misalnya diperbesar, diperkecil, ataupun tetap. Contoh soal transformasi geometri yang pertama. Soal yang pertama adalah, bayangkan dari titik A, negatif 2 dan 3 yang dirotasikan sebesar 900 berlawanan arah jarum jam adalah. Mari kita jawab soal yang pertama. Kita menggunakan rumus A, X, Y dirotasi sebesar 900, pusat rotasi A, B, dan titik asal X, Y, hasilnya A aksen min Y, X. Jadi, kita ubah, masukkan nilainya A, negatif 2, 3, dirotasi 900, pusat rotasinya 0, 0, hasilnya adalah A aksen negatif 3 dan negatif 2. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Persamaan bayangan garis 3x min y plus 2 sama dengan 0 yang dicerminkan terhadap garis y sama dengan x, kemudian dilanjutkan dengan rotasi 900 terhadap titik asal adalah. Jawabannya, pencerminan atau refleksi terhadap garis y sama dengan x. Kita akan menggunakan rumus A, X, Y yang direfleksikan terhadap garis YX, maka hasilnya adalah A aksen YX. Lalu kita masukkan nilainya yang tadi, X aksen sama dengan Y,
Lalu Y aksen sama dengan X. Maka 3X aksen min Y aksen plus 2 sama dengan 0. Dan 3Y min X ditambah 2 sama dengan 0. Lalu perputaran rotasi 900 terhadap titik asal. Kita akan menggunakan rumus A XY dirotasi sebesar 900, pusat rotasinya 00, dan titik asal XY, maka menghasilkan A aksen, min Y, dan X. Lalu kita masukkan kembali X aksen sama dengan min Y, dan Y aksen sama dengan X. Maka 3Y aksen min X aksen plus 2 sama dengan 0, dan 3X dikurangi min Y ditambah 2 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah 3X plus Y plus 2 sama dengan 0. Sekian penjelasan singkat dan contoh soal sederhana mengenai transformasi geometri kelas 11. Selamat belajar dan see you next time.